Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan cara membuat kurva stress strain pada uji tarik. Sebelum itu kita perlu mengetahui apa tujuan dari pengujian tarik ini. Uji tarik ini bertujuan untuk mengetahui sifat material terhadap energi tarikan hingga putus. Prinsipnya sendiri adalah pengujian ini yaitu sampel mengalami beban tarik secara uniaksial sehingga sampel dengan panjang L0 bertambah menjadi L. Terdapat penjelasan yang perlu teman-teman ketahui mengenai kurva stress strain. Kurva ini adalah penjelasan dasar yang dibutuhkan untuk menginterpretasi kurva yang dibuat teman-teman. Terdapat stres pada sumbu Y dan strain pada sumbu X. Titik 0 adalah awal dari bahan itu sebelum mengalami penarikan. Lalu titik P ini adalah batas proporsional di mana stres dan strain berbanding lurus dan masuk ke titik E. Titik E adalah batas elastis material di mana material dapat kembali ke bentuk semula atau dengan kata lain mengalami deformasi elastis hingga titik ini. Pada titik Y disebut titik luluh di mana jika material diberi tambahan beban yang sama akan mengalami perpanjangan dengan sendirinya atau mengalami deformasi plastis. Material tidak akan kembali ke bentuk semula. Lalu titik M adalah titik maksimum suatu material mengalami perpanjangan pada uji tarik. Titik B adalah titik putus di mana material patah atau putus. Terdapat juga beberapa sifat material seperti gambar kurva-kurva ini. Ada soft and weak atau halus dan lemah di mana elastisitasnya tidak terlalu tinggi dengan bentuk landai dan mudah putus. Ada hard and brittle atau keras dan regas di mana elastisitasnya tinggi dan mudah sekali putus dilihat dari regangannya yang rendah. Ada pula soft and tough atau lembut dan regas di mana dilihat dari bentuk kurvanya deformasi plastis yang cukup tinggi namun elastisitasnya yang rendah. Ada pula hard and strong atau keras dan kuat, dilihat dari bentuk kurvanya memiliki elastisitas yang tinggi namun plastisitasnya cukup rendah, dilihat dari garis yang tidak terlalu panjang. Ada pula hard and tough atau keras dan regas, dilihat dari kurvanya elastisitasnya tidak begitu tinggi dari yang sebelumnya yaitu hard and strong, namun keregangannya cukup tinggi, dilihat dari garisnya yang cukup panjang. Selanjutnya kita masuk ke pembuatan kurvanya. Di sini terdapat data yang akan kita olah, di mana sudah terdapat data stres dan strainnya. Setelah itu kita blok data strain dan stresnya, dan jika kalian belum memiliki data strain dan stresnya, ada pula rumus yang dapat digunakan seperti gambar ini. Setelah diblok, jangan sampai tertukar posisi strain atau tegangan itu ada di sumbu X, sedangkan stres itu ada di sumbu Y. Setelah itu kita masuk ke insert, lalu ke scatter. Di scatter kita pilih kurva yang ini. Telah terbentuk kurva sama seperti yang kita bahas sebelumnya, bentuk-bentuknya tidak jauh berbeda. Lalu kita bisa namai di sumbu Y ini adalah stres, lalu di sumbu X adalah
strain. Dan kita namai kurva stress strain. Nah, dapat dilihat pada kurva ini, lalu kita akan mencoba menginterpretasikan data dari kurva ini, dimana kita lihat batas proporsional dari kurva ini ada di 50,5 di sini, dimana semakin tinggi nilai ini maka semakin keras material tersebut. Dan jika kita lihat bentuk kurva ini seperti yang kita jelaskan sebelumnya, yaitu hard and tough dengan elastisitas yang cukup tinggi. Nah, batas elastisitasnya ada di titik 53 di sini, dimana seperti yang dijelaskan sebelumnya, batas ini merupakan batas elastisitas di mana material akan kembali ke bentuk semula. Nah, lalu titik luluhnya ada di 56 di sini, di mana memasuki plastisitas yang akan terjadi pemanjangan atau deformasi plastis. Lalu titik maksimum ada di nilai 72, di mana menunjukkan kekuatan maksimum material tersebut. Nah, lalu yang terakhir titik putusnya ada di sini di 60, di mana material mengalami pemutusan atau patah. Nah, kalau jika dilihat dari kurva ini, maka dapat disimpulkan bahwa material ini adalah hard and tough atau keras dan regas. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.